Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yasmin Nazifa dengan NIM 2010712017. Saya akan membacakan sebuah berita perang Rusia dan Ukraina untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia kontemporer. Угроза для нашей страны, для нашего народа должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Ketegangan Rusia dan Ukraina yang kian berdampak bagi negara lain, yaitu terakhir Amerika Serikat meminta warga negaranya untuk melakukan Ukraina langkah Amerika Serikat disusul oleh negara lain seperti dan sedangkan Indonesia sendiri masih berjaga. Sekitar 100.000 pasukan Rusia telah diarahkan ke wilayah perbatasan dekat Ukraina. Adapun hal tersebut menambah ketegangan antara dua negara bertetangga itu, serta meningkatkan ancaman invasi Rusia. Sekitar 100.000 tentara dekat perbatasannya dengan Ukraina. Negara bertetangga itu serta meningkatkan ancaman invasi. Sementara itu, intelijen Amerika Serikat menyebut bahwa Rusia sudah menyiapkan invasi sekitar 175.000 tentara dan militer Ukraina akan pelatihan dan peralatan dari Amerika Serikat. Tetap terjadi Rusia antara dan jejak perang dunia ataupun yang telah diperingatkan oleh Rusia ke Ukraina agar tidak melanjutkan ekspansi ke arah timur dan tidak mengakui Ukraina sebagai anggotanya. Pada dasarnya, Putin sedang berusaha menyusun ulang batas-batas Eropa pasca perang dingin, yang membangun zona keamanan yang luas dan menarik kembali Ukraina dengan paksa jika perlu. Perang antara Rusia dan Ukraina sudah membara sejak 2013 ketika Ukraina berupaya meningkat presidennya, revolusi aktor dan militer Rusia yang memasuki wilayah Ukraina. Kondisinya Rusia pada tahun 2014 mengabankan pemberontakan separatis. Rusia berdalih aneksasi Crimea adalah untuk meminta kepentingan warga Rusia di sana. Namun tidak diakui oleh sebagian besar negara, dan usaha di Ukraina mendeklarasikan kemerdekaan dari Kiev sehingga memicu pertempuran yang sengit selama berbulan-bulan. Gencatan senjata yang sempat disepakati pada tahun 2015 tetapi sulit ditegakkan, perdamaian total tak kunjung. Gencatan senjata yang sempat disepakati pada 2015 yang tetapi sulit ditegakkan, gencatan senjata ini sempat disepakati pada 2015. Yang terdapat di tengah perang Rusia-Ukraina yang menewaskan lebih dari 13.000 tentara dan warga sipil. Dasarnya bagian dari Rusia, baik secara budaya maupun secara historis. Yang pada abad ke-20 yaitu pecahnya Uni Soviet Ukraina yang berpenduduk dengan Rusia. Menurut Putin dapat meningkatkan kekuatan negaranya untuk bersaing dengan Amerika Serikat dan China. Putin turut berusaha meningkatkan dukungan nasionalis di dalam negeri di tengah pandemi yang berkecamuk dengan perekonomian yang tertatih pada 2021. Rusia juga dilanda demo anti Putin yang besar-besaran dalam beberapa tahun oleh oposisi. Sementara itu, di perbatasan adalah antisipasi ekspansi NATO ke arah timur dan reaksi terhadap intensif Ukraina Joint Aliansi tersebut atau meningkatkan dukungan untuk Ukraina dalam hal persenjataan, pelatihan, dan personel Rusia
menuduh Ukraina meningkatkan jumlah pasukan. Pada 2021, Rusia juga dilanda demo anti-Putin yang besar-besaran dalam beberapa tahun oleh oposisi. Sementara itu, pada tahun 2021, Rusia juga dilanda demo anti-Putin secara besar-besaran dalam beberapa tahun oleh oposisi. Sementara itu, Rusia beralasan bahwa penempatan ratusan ribu pasukan di perbatasan adalah antisipasi ekspansi NATO ke arah timur. Dan reaksi terhadap hubungan intensif Ukraina, John aliansi tersebut, NATO meningkatkan dukungan untuk Ukraina dalam hal persenjataan, pelatihan, dan personel. Rusia pun menuduh Ukraina meningkatkan jumlah pasukannya sebagai persiapan merebut kembali wilayah Donbas, tetapi Kiev membantah tudingan itu. Pemerintah Ukraina menegaskan Rusia tidak dapat mencegah Kiev membangun lebih dekat dengan NATO, yang menuding Rusia berusaha mengacukan negara itu dan menyusun kudeta Menteri Luar Negeri Ukraina Kim Toko. Rusia beralasan bahwa penempatan ratusan ribu pasukan timur dan reaksi terhadap hubungan intensif Ukraina, John aliansi tersebut, NATO meningkatkan dukungan untuk Ukraina dalam hal persenjataan, pelatihan, dan personel. Dan personel Rusia pun menuduh Ukraina meningkatkan jumlah pasukannya sebagai persiapan merebut kembali wilayah Donbas, tetapi Kiev membantah tudingan itu. Pemerintah Ukraina menegaskan Rusia tidak dapat mencegah Kiev membangun hubungan yang lebih dekat dengan NATO. Presiden Ukraina menuding Rusia berusaha mengacukan negara itu dan menyusun kudeta Menteri Luar Negeri Ukraina Kim Toko. Peringatkan kudeta terencana dapat menjadi bagian strategis Rusia menjelang invasi militer. Ketegangan antara kedua negara semakin diperburuk oleh krisis energi. Ketegangan antara kedua negara semakin diperburuk oleh krisis energi Ukraina yang mendalam dan menurut Kiev didalangi oleh Moskwa dengan sengaja. Saat itu pemerintah Zelensky sedang diterpa banyak tantangan di berbagai bidang, juga COVID-19 dan ekonomi yang tidak senang memenuhi janji dan mengakhiri konflik dengan demo anti pemerintah pun sempat terjadi di Kiev. Sejauh ini peluang perang Rusia Ukraina masih terbuka dan ada pemberitaan hasil positif. Selanjutnya yaitu peran Indonesia sebagai peran Indonesia dalam peperangan ini bukan saatnya untuk rivalitas. Bukan saatnya untuk membuat ketegangan baru yang mengganggu pemulihan dunia, apalagi yang membahayakan keselamatan dunia, sebagaimana yang terjadi di Ukraina saat ini. Antara Rusia dan Ukraina yaitu Indonesia mengandalkan politik bebas aktif, di mana Indonesia bersifat netral. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.